Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nurhan dengan NIM 217038044. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi algoritma forward propagation menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk pengertiannya sendiri, propagasi maju merupakan perambatan jaringan saraf tiruan dari tahapan input menuju output melalui proses perkalian antara input dan bobot hingga update bobotnya. Kemudian, untuk algoritma coding for propagation memiliki beberapa langkah. Yang pertama, input library sesuai kebutuhan, membuat variabel forward propagation, membuat fungsi, kemudian menyiapkan list untuk nilai yang hendak ditampilkan, melakukan pemrosesan semua inti dari perhitungan forward propagation. Dan terakhir, mencetak hasil list semua nilai output. Di sini kita menggunakan contoh dataset. Di sini nilai inputnya adalah X1, X2, X3, dan X4. Kemudian di sini adalah outputnya, dan T ini adalah target. Nah, ini merupakan arsitektur dari forward propagation. Di sini tidak menggunakan hidden layer, tetapi menggunakan 4 input, yaitu X1, X2, X3, dan X4, kemudian menghasilkan output Y1, Y2, dan Y3. Kemudian memiliki bias 3 bias, yaitu B1, B2, B3. Kemudian ini adalah nilai bobot. Tiap satu input itu memiliki 3 nilai bobot. Nah, 3 kemudian ada 4, berarti 3 dikali 4 ada 12 bobot. Nah, ini merupakan matriks input, bobot, dan output serta transposnya. Kenapa harus ditranspos? Nah, karena belum memenuhi perkalian dari matriks, maka harus ditranspos. Di sini adalah matriks 4 kali 3. Kemudian untuk inputnya memiliki matriks 4 kali 1. Karena belum memenuhi untuk perkalian matriks, maka harus ditranspos. Nah, untuk nilai transposnya didapatlah tau XW1 dikali 3. Nah, sebelumnya diinfokan untuk nilai bobot ini akan menghasilkan nilai yang tak tertentu, tak acak. Nah, ini merupakan fungsi aktivasi sigmoid yang akan digunakan nantinya. Kemudian ini adalah perhitungan output Y hingga fungsi aktivasi. Ini adalah penjabaran dari si sigmoid tadi. Nah, ini untuk menghitung perhitungan yang terakhir yaitu max square error. Jadi semakin kecil MSE-nya, maka kemungkinan errornya semakin kecil. Ini adalah program untuk forward propagation, di mana kita beri dulu komentar di sini forward propagation, kemudian kita input nanti sebagai nilai NP. Nah, apply nilai input dari nilai target. Input diberi variabel X. Di sini kita menggunakan library NP dengan fungsi np.array. Kemudian masukkan nilai dari masukkan nilai dari variabel X ini, yaitu nilai dari si matriksnya 1, 2, 0,5 sama 2. Kemudian tadi kan matriksnya 4 kali 1 karena telah memenuhi berarti kita transpose.
Karena tidak memenuhi berarti kita transpose. Kemudian input target CY, kemudian NP array dan masukkan nilainya itu 0, 1, 0. Tadi kan sudah kita bisa lihat sendiri tadi kalau misalnya nilai si Y ini adalah 0, 1, 0. Nah, si Y ini, target Y, itu ditranspose agar karena tidak memenuhi perkalian matriks. Nah, dimasukkanlah fungsi dari aktivasi. Pertama kita definisikan, kita gunakan fungsi sigmoid dengan return 1 ditambah NP eksponen minus X. Kemudian list bobot, output Y dan MSE. Nah, bobot ini kita deklarasikan bobot W sama dengan listnya. Output juga kita list dan MSE kita list. Kemudian dilakukanlah perkalian matriks antara input, bobot, dan biasnya. Nah, kita membutuhkan proses epoch di sini menggunakan, karena di sini perulangan untuk mencari nilai bobot tadi. Maka kita melakukan perulangan menggunakan fungsi epoch. In range 0, 100. Jadi epoch-nya itu sampai 100. Nah, dalam perhitungan W sama dengan NP .random 43. Random di sini artinya bilangan W itu bobot itu tidak, tadi kan sudah disampaikan kalau nilainya itu adalah secara acak. Jadi ketika kita running, maka nilainya akan selalu berubah dengan input 3 dan menghasilkan output yang dengan input 4 menghasilkan output 3. Kemudian didapatlah bobot W yang disimpan di fungsi W. Setelah itu bias awalnya tidak dikasih tahu. Nah, ini kita masukkan dengan nilai 010. Kemudian Y sama dengan sigmoid np.input X W tambah bias. Yang artinya Y sama dengan fungsi dari sigmoid dengan menggunakan perkalian antara si input X dan W, kemudian ditambah bias. Kemudian disimpan di variabel Y. Nah, setelah itu kita memperoleh output namanya propagasi maju. Maka kemudian kita lakukan selisih atau pengecekan error yang MXZ tadi. Nah, MXZ sendiri kan dengan rumus dengan rumus 1 per sigma NI sama dengan 1 target dikurang prediksi kemudian dikuadratkan. Nah, dalam programan dapat kita tampilkan. Nah, di sini kita deklarasikan dulu si minusnya ini. Minus sama dengan NP subtract adalah fungsi pengurangan antara si target dan si output, yang kemudian output yang itu untuk setiap approach-nya. Jadi seberapa banyak outputnya itu pada setiap approach keberapa Y-nya itu akan diperkurangkan dengan target si Y. Karena target Y tidak selalu berubah. Yang berubah itu nilai dari, karena target Y tidak selalu berubah, yang berubah output pada saat iterasi. Jadi target Y ini tidak selalu berubah. Yang selalu berubah itu adalah output pada setiap iterasinya. Nah, iterasi itulah menggunakan si epoch. Kemudian
Kemudian kita mendeklarasikan square. Square ini berfungsi untuk pengkuadratan menggunakan library empty. Yang dikuadratkan tadi kan adalah nilai minusnya. Nah, inilah yang kita masukkan. Kemudian untuk pengecekan error, error, variabel untuk cari variabel error ini berfungsi untuk mencari rata-rata error atau MSE tadi, kemudian disimpan sebagai MSE append error. Nah, kemudian ini kita running. Nah, di sini kan print bobot W. Kita mau print out ini bobot W sebagai bobot W terdapat di variabel bobot underscore W juga. Biasa terkecil menggunakan min dari MSE-nya, mencari nilai minimal dari MSE. Kemudian didapatlah bobot berikut. Nah, ini setelah ditranspose. Untuk setiap sini menghasilkan 10 inputs karena tadi awalnya kan kita menginput untuk 10. Kita nah, untuk setiap inputnya itu ada untuk satu input itu ini kan nilai W-nya. Nah, untuk nilai W-nya itu 4 kali 3, yaitu kolomnya 3, kemudian memiliki baris 4. Jadi di sini ada kemudian ada emisi terkecil. Emisi terkecil ini didapat dari perhitungan tadi min. Nah, semakin kecil MSE-nya maka semakin bagus karena semakin sedikit kesalahan yang terjadi. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Berikut penjelasan mengenai biodata for propagation pada kelas Python. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi